Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang khususnya masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Baik, untuk kalian semua, saya ingatkan kembali yang baru bergabung, yang baru menemukan video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang, selalu memberikan informasi-informasi seputar pengalaman beternak jangkrik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan yaitu ternak jangkrik yang rugi. Nah, jadi di sini saya akan bagikan karena banyak dari teman-teman semua yang komentar itu saya ternak jangkrik 2 box rugi tidak untung. Nah, di sini akan saya bagikan seputar apa saja kerugian dalam beternak jangkrik atau yang membuat kita itu rugi pada waktu kita ternak jangkrik. Nah, jadi kita langsung saja ke topik pembahasan kali ini, yaitu pembahasan apa saja yang membuat kita itu rugi dalam beternak jangkrik. Nah, ini dari awal dulu, jadi dari awal itu dari dasarnya dulu. Untuk kerugian berarti kan kita mengalami sebuah kegagalan. Nah, di sini kita koreksi dulu kegagalannya itu seperti apa saja yang membuat kegagalan itu secara terus-menerus. Nah, di sini saya akan bagikan faktor-faktornya. Yang pertama adalah kondisi kandang. Nah, di sini. Nah, untuk kondisi kandang pun ini ada 2 macam. Yang pertama itu kondisi kandang yang baru jadi, lalu juga kondisi kandang yang sudah pasca panen. Nah, untuk kandang itu maksudnya box jangkrik seperti ini. Nah, itu. Jadi, apabila kalian baru membuat box jangkrik baru jadi yang full triplek seperti ini, itu jangan langsung kalian pakai. Nah, jadi kalian baru membeli triplek, kalian langsung rangkai dan sudah jadi berbentuk kotak seperti ini, kalian semen, kalian kasih lem dan kalian solasi, langsung kalian tebarkan telurnya. Nah, itu jangan. Itu nanti kalau langsung dipakai nanti bisa menyebabkan kematian pada jangkrik yang baru menetas. Nah, kok bisa? Apa sebabnya? Nah, di sini sebabnya adalah karena masih ada sisa-sisa dari semennya. Nah, ini semen, bau semen, lalu ada sisa-sisa dari semen yang terkelupas. Kan intinya belum bersih lah, box jangkrik itu belum bersih. Nah, lalu bagaimana cara menanganinya agar jangkrik itu tidak mati walaupun box itu baru jadi? Nah, di sini. Jadi pada waktu kalian sudah membuat boxnya baru, itu kalian diamkan dulu boxnya selama 4 hari. Nah, 4 hari itu boxnya harus kalian jemur. Boxnya harus kalian jemur. Lalu pada hari kedua, hari keduanya kalian sapu dulu boxnya agar sisa-sisa semen, biasanya kan ada debunya dari sisa semen yang sudah direkatkan ini, yang sudah dilapisi ke tripleknya, itu agar bersih. Jadi tidak ada debu-debu sisa semen, itu agar bersih. Lalu juga tujuan penjemuran itu adalah agar bau dari triplek itu tidak terlalu menyengat, bau-bau kimianya. Jadi kan ini proses pembuatan triplek itu pasti memerlukan yang namanya bahan kimia. Agar tidak mempengaruhi pertumbuhan jangkrik, itu kalian harus jemur dulu boxnya. Apabila sudah jadi, jemur selama 4 hari, kalian sapu, lalu kalian semprot dengan sabun, itu tidak masalah. Nanti kalian baru disapu, dibersihkan, baru kalian pakai untuk media ternak. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu faktor yang kedua apa yang menyebabkan kegagalan beternak jangkrik itu? Yang kedua juga sama,
bok jangkrik baru dipanen, boknya sudah dibersihkan seperti ini kan sudah bersih nih. Kalian langsung kalian berikan jangkrik yang baru menetas, telur jangkrik yang baru menetas. Nah, ini banyak kegagalannya di sini. Biasanya pada waktu pertama kali ternak itu berhasil, lalu yang keduanya itu malah gagal. Nah, sebabnya adalah itu tidak kalian diamkan dulu boknya, belum kalian sterilkan boknya. Jadi kalian prosesnya sama seperti pada waktu awal pembuatan bok jangkrik. Kalian harus diamkan dulu, sterilkan dulu boknya, kalian bersihkan, kalian cuci, kalian jemur, baru kalian pakai. Jangan langsung jangkrik sudah dipanen, kotorannya dibuang lalu dipakai lagi. Itu jangan, cukup diamkan dulu seperti ini, agar sisa-sisa kotoran, sisa-sisa hama itu bisa habis tuntas. Nah, seperti itu. Lalu apabila ada kerusakan boknya, kalian nanti servis lagi. Apa ada yang ngelupas itu di pojok-pojoknya situ, di siku-sikunya, kalian bisa berikan pengeleman memakai lem fog atau langsung menggunakan semen yang sudah cair. Nah, ini dari boknya. Lalu juga yang mempengaruhi kegagalan ternak jangkrik itu adalah bibitnya. Nah, di sini bibitnya itu adalah telur jangkrik. Jadi apabila kalian membeli telur jangkrik itu kalian usahakan beli telur yang masih muda. Kalian minta saja ke pembelinya, ke penjualnya, kalian minta telur yang masih muda. Apalagi kalian beli telur itu secara online kan di perjalanan kurang lebih, kalau masih di daerah Jawa kan 4-5 harian. Nah, kalau kalian membeli telur jangkrik yang tua nanti malah busuk di jalan, nanti itu kurang maksimal penetasannya. Kalian mending dari awal bilang minta telur yang masih muda, jadi pengaramannya di rumah. Jadi jangan sampai kalian membeli atau diberi telur yang sudah tua, nanti banyak kegagalannya di situ. Kita harus perhatikan bibitnya dulu. Kita cari bibit yang betul-betul bagus dari peternak atau penjual telur jangkrik yang sudah senior. Jadi kita mendapatkan kualitas yang terbaik. Nah, itu dari segi bibitnya. Lalu juga yang mengalami kegagalan, yang mempengaruhi kegagalan yaitu adalah hama. Dan di sini ini yang faktor yang paling besar. Jadi faktor paling besar dalam beternak jangkrik, dalam kegagalannya itu adalah hama. Nah, hama itu apa saja? Hama ternak jangkrik yang paling utama itu adalah semut. Semut itu yang pertama, dia itu memakan telur jangkrik. Lalu yang kedua, dia juga memakan jangkrik yang baru menetas. Nah, ini yang paling riskan sekali kan pada waktu jangkrik baru menetas. Nah, apabila telur itu sudah digerumuti oleh semut, sudah diserang oleh semut, ya itu sudah wassalam. Hasilnya pasti tidak akan maksimal. Nah, untuk menangani hamanya itu apa? Nah, di sini kalau untuk menangani semut itu sangat mudah. Kalian cukup memberikan racun gula semut. Nah, itu racun gula semut sudah pernah saya berikan di video-video saya sebelumnya. Kalian bisa scroll video saya yang terdahulu yang sudah lama, itu sudah saya berikan linknya di deskripsi. Kalian bisa membelinya di online shop ya, di marketplace itu sudah ada, dan itu sangat bagus. Sampai sekarang saya masih menggunakannya, racun gula semut itu. Jadi untuk kaki-kakinya bisa kalian saksikan, ini kaki-kaki boknya di tempat saya, khususnya di daerah saya pun semuanya tidak ada yang memakai oli ataupun air, tidak ada. Di tempat saya cukup ditaburkan racun gula semut itu 3 kali panen itu masih bersih, semut tidak akan menyerang. Jadi apabila ada semut, dia belum naik ke kandangnya, dia sudah makan racun yang sudah kita berikan. Itu sangat bagus, sudah saya buktikan, sudah banyak yang pakai juga. Kalian bisa scroll di video saya sebelumnya, itu nanti ada video saya seputar cara membasmi semut, dan itu ada linknya di dalam deskripsi. Kalian bisa dibeli di marketplace, itu sudah ada, sudah banyak. Nah,
Lalu juga yang mempengaruhi kegagalan itu hamanya itu ada semut, lalu ada cicak, lalu juga ada kadal dan ada tikus. Nah, di sini kalau cicak pun sama, dia menyerangnya jangkrik yang masih berusia kecil, jangkrik yang baru menetas. Nah, cara saya untuk membasmi cicak itu adalah saya menggunakan lem. Nah, lemnya ini ditaruh di tiang-tiang atau di tembok yang dekat dengan boxnya. Jadi agar cicak itu tidak merambat, tidak loncat dari tembok ataupun tiang yang dekat dengan kandang kita. Nah, ini contoh lemnya seperti ini. Ini lem untuk, nah ini saya dekatkan, ini lemnya. Ini masih ada cicaknya, ini cicaknya di sini sampai kering malah. Nah, ini untuk lemnya itu saya menggunakan lem tikus ya. Jadi ini bisa untuk 2 hama. Jadi cicaknya mati, semutnya juga ikut nanti mati. Tikus. Jadi lem tikus ini namanya. Bisa untuk cicak dan untuk tikus. Nah, ini kalau kalian membelinya itu banyak di toko-toko, itu banyak di toko bangunan juga ada, itu gampang didapatkan. Dan untuk peletakan lemnya itu cukup di daerah yang dekat dengan box jangkrik saja. Jangan boxnya kalian berikan lem ini, nanti jangkrik yang keluar nggak bisa masuk lagi, dia sudah terjebak di lem, nanti malah bahaya. Lebih baik kalian berikan di tembok-tembok atau di tiang-tiang yang dekat dengan kandang jangkrik. Nah, lalu untuk tikusnya juga sama, kita berikan lem, dan untuk cicak, kadal pun sama, kita berikan lem saja. Jadi kita menggunakan untuk membasmi hama. Yang semut kita menggunakan racun semut, yang kedua tikus, kadal dan cicak kita berikan lem tikus, itu cukup. Nah, setelah itu yang mempengaruhi kegagalan dalam beternak jangkrik itu adalah cuaca. Nah, di sini cuaca itu juga sangat berpengaruh dalam beternak jangkrik. Kalau cuaca terlalu panas, jangkrik yang baru menetas itu kurang semprot, kurang perawatan, nanti banyak jangkrik yang mati kering. Itu kalau cuaca panas. Kalau cuaca dingin, salah perawatan juga sama saja, nanti banyak jangkrik yang tidak mau keluar, tidak mau cari makan, nanti alhasil jangkriknya tetap berada di bawah yang kondisinya lembab, tidak mau naik ke atas, tidak mau mencari makan, yaitu nanti susah, itu pertumbuhannya nanti akan terhambat. Nah, itu untuk kendala-kendala beternak jangkrik sudah saya bagikan secara rinci ya. Lalu juga tidak hanya faktor-faktor tadi itu saja, itu ada juga dari faktor kitanya, jadi faktor manusianya, bagaimana kita dalam melakukan perawatan, bagaimana cara kita dalam ketelatenan kita, pengecekan. Jadi intinya perawatan itu nomor 1. Kalau perawatan kita maksimal, kita telaten secara maksimal, nanti hasilnya pun akan pasti maksimal. Jadi yang paling utama adalah ketelatenan. Kita harus mau berkorban waktu, berkorban tenaga agar bisa mendapatkan hasil yang bagus. Nah, itu intinya. Kalau kita sudah telaten, kita sudah betul-betul merawat ternak kita, usaha kita, pasti nanti hasilnya pun akan mengikuti dari semua usaha yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin sekian informasi dari saya seputar kendala-kendala beternak jangkrik. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan saya dalam penyampaian pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf, dan kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.